FIFA ultimatum Indonesia agar liga dijalankan. 4 pemain calon naturalisasi jadi rebutan klub Liga 1. Persib Bandung akan rombak skuad. Siapa terancam? Dan beberapa berita lainnya, semuanya akan kami rangkum di Rio Sport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Sport lovers, inilah Rio Sport untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Sport selengkapnya. Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA mengultimatum Indonesia agar segera menjalankan liga. FIFA meminta Liga Indonesia harus selesai pada April 2023 dan tak ada toleransi. Bahkan kabarnya FIFA bisa saja membatalkan Piala Dunia U20 jika liga tak segera selesai pada April 2023. Mengetahui hal ini, PT LIB yang baru segera menyusun rencana agar liga bisa selesai pada April 2023. Kabarnya PT LIB akan mengatur pertandingan 3 kali dalam sehari, yakni sore, petang, dan malam. Kabarnya dan rencananya pertandingan pertama kick off pukul 15.30, pertandingan kedua kick off pukul 18, dan pertandingan ketiga kick off pukul 19.30. Hal ini demi tujuannya atau tercapainya waktu penyelenggaraan liga. Selain jadwal pertandingan, PT LIB pun masih berkomunikasi dengan pihak Indosiar apakah sanggup gelar 3 pertandingan dalam sehari. Pasalnya Indosiar tengah menayangkan Piala Dunia. Jika Indosiar tak mampu, PT LIB akan bekerjasama dengan stasiun TV lain untuk siarkan Liga 1. Lalu bagaimana tanggapan pemerintah soal ultimatum FIFA ini? Hingga sejauh ini pihak pemerintah belum memberikan statement apapun soal ini. Menpora rencananya akan menemui pihak Polri untuk membicarakan perizinan liga. Sementara itu PSSI sendiri justru terkesan diam saja. Bahkan belum ada kabar jika PSSI akan menghadap presiden untuk minta izin. Waduh, gimana nih? Penampilan gemilang 4 pemain calon naturalisasi Indonesia di Timnas U20 yakni Ivar Jerner, Justin Hubner, Rafael Struijk, dan Zico Sore membuat sejumlah tim Liga 1 terpincut. Bahkan kabarnya para klub mulai meminta pada Sintayong agar mengamankan 4 pemain ini untuk disetujui dinaturalisasi. Seperti yang diungkapkan bos Borneo FC Nabil Hussein. Nabil Hussein kabarnya sangat tertarik pada Rafael Struijk yang dianggap pemain Eropa tapi tak cengeng. Bahkan penampilan Struijk dianggap luar biasa bagi pemain yang baru bergabung dengan skuad Timnas U20. Lalu bagaimana perjalanan 4 pemain ini untuk dapatkan status naturalisasi? Pihak pemerintah sendiri melalui Kementerian Hukum dan HAM tengah mengupayakan merevisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, di mana di undang-undang tersebut dituliskan pemain keturunan yang bisa mendaftarkan dui kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda itu maksimal berusia 21 tahun dengan syarat pemain tersebut memiliki garis keturunan langsung seperti sang ayah atau sang ibu yang berasal dari Indonesia. Seperti contoh Raja Nainggolan, meskipun sang ayah berasal dari Indonesia, namun karena usia Nainggolan telah lebih dari 21 tahun dan telah memiliki KTP Belgia, maka Nainggolan tak bisa langsung mendapatkan KTP Indonesia dan harus menjalani proses naturalisasi dengan syarat-syarat tertentu. Berbeda dengan Zico Suri yang sang ibu berasal dari Mojokerto, Zico bisa langsung dapatkan KTP Indonesia dengan syarat
Zico belum memiliki KTP Belanda dan memilih KTP Indonesia sebagai KTP pertamanya. Hal ini serupa yang dialami oleh Elkan Bagot. Elkan Bagot bukanlah pemain naturalisasi tapi murni pemain dari Indonesia. Karena Elkan Bagot sebelum mencapai umur 21 tahun, dia lebih memilih mengikuti kewarganegaraan Indonesia dan memiliki KTP Indonesia. Walaupun akhirnya Elkan Bagot memiliki KTP Inggris. Nah, Direktorat Jenderal Administrasi Negara akan meninjau kembali undang-undang ini. Kabarnya undang-undang ini akan diubah. Jadi maksimal keturunan Indonesia yang berada di luar negeri itu akan sampai umur 30 tahun untuk bisa jadi warga negara Indonesia atau mendapatkan KTP Indonesia. Nah, sayangnya kita belum tahu nih keempat pemain calon naturalisasi ini sudah memiliki KTP di Belanda atau belum. Kalau belum, nah yang paling memungkinkan akan langsung mendapatkan KTP adalah Zico Sore, sementara Justin Hubner dan lainnya itu belum tahu karena belum tahu jelas keturunannya ini langsung dari ibu atau ayah atau dari kakek atau nenek. Kalau langsung dari ayah atau ibu, mungkin bisa langsung dapatkan KTP tanpa melalui naturalisasi. Dari Persib Bandung. Persib Bandung memang masih menantikan liga dilanjutkan. Namun bukan berarti Persib tak ada pergerakan. Meskipun pelatih Luis Mia mengaku sudah bosan terus latihan tapi tanpa pertandingan. Bicara bursa transfer, Persib memang sejauh ini masih adem ayem soal bursa transfer, bahkan terkesan cuek dengan bursa transfer. Tapi faktanya manajemen Persib di bulan ini tengah sibuk-sibuknya. Pasalnya di bulan ini dan bulan depan ada sejumlah pemain yang akan habis kontraknya. Untuk itu, manajemen Persib tengah berdiskusi dengan staf pelatih tentang kemungkinan siapa saja yang dipertahankan dan siapa saja yang kemungkinan akan dilepas. Dari 4 sektor yang ada, yakni sektor kiper, belakang, tengah, dan depan, Luis Mia tak mempermasalahkan sektor kiper. Karena itu, wewenang dari Luizinho Passos. Begitupun di sektor tengah, Luis Mia tak terlalu khawatir karena di sektor ini memang sangat menumpuk. Yang jadi fokus Luis Mia adalah sektor belakang dan depan. Bahkan kabarnya di lini belakang yang paling duluan akan dirombak oleh Luis Mia. Tapi entah di bursa transfer ini atau musim depan. Saat ini lini belakang Persib memang dikomandoi oleh Nick Kuipers. Meskipun ada Juppe sebagai kapten, namun tak dapat dipungkiri lini belakang Persib di beberapa musim terakhir ini dikomandoi oleh bek asal Belanda ini. Tapi menginjak musim keempatnya bersama Persib, performa Nick mulai menurun seiring sudah terbacanya gaya permainan Nick oleh para pemain lawan. Hal ini pun tengah diselidiki oleh Luis Mia. Luis Mia menyaksikan seluruh pertandingan Persib musim ini dari pekan 1 ke pekan 7, di mana Persib kebobolan banyak gol. Nah, maka dari itu Luis Mia sempat dikabarkan mencari bek tengah baru. Hal ini tak lepas dari hasil analisis Luis Mia soal kinerja lini belakang Persib, termasuk memainkan Daisuke Sato sebagai bek tengah. Luis Mia sadar kelemahan bek-bek Persib adalah di sektor lari, di mana Nick, Juppe, dan Victor akan kalah jika diajak lari. Bicara soal Nick Kuipers, kontrak Nick Kuipers sendiri masih tersisa hingga 2024. Namun itu tak menjamin jika Nick akan dipertahankan musim depan, karena kabarnya Persib serius mendekati bek tengah naturalisasi asal JDT Jordi Amat. Jordi diproyeksikan menggantikan posisi Nick atau Juppe atau Victor musim depan. Di sisi lain, Luis Mia butuh suntikan striker di lini depan dan tak mudah mendapatkan striker lokal yang mumpuni. Jadi otomatis harus mencari striker asing. Maka Luis Mia pun harus korbankan salah satu slot asing di lini belakang. Dan jika striker asing itu dari Eropa, otomatis slot Nick Kuipers lah yang akan dikorbankan. Pertanyaannya, kenapa Nick Kuipers yang harus dikorbankan? Bukankah Nick Kuipers bagus? Betul, Nick Kuipers memang bagus, tapi itu 3 tahun lalu. Seperti dalam tradisi Persib itu selalu pakai bek asing tak lebih dari 3 musim.
Kita ambil contoh Abanda Herman, kurang kuat apa coba, tapi cuma bertahan hingga 1 musim saja di Persib. Lalu Vladimir Vujovic, kuat, lincah dan ganas, tapi cuma 3 tahun di Persib. Lalu Boyan Malisic, tangguh, kuat, dan selalu menang dalam duel 1 lawan 1, juga ganas, tapi cuma 2,5 tahun di Persib. Kenapa demikian? Karena jika sudah lebih dari 3 tahun, pemain tersebut sudah menurun karena faktor usia dan juga sudah terbacanya pemain tersebut oleh pemain lain. Begitu juga dengan Nick Kuipers. Siapa yang tak kenal Nick Kuipers? Kuat, tangguh, cepat, dan ganas. Tapi kenapa harus dikorbankan? Mungkin saja pelatih Luis Mia melihat Nick ini sudah mulai berkurang kemampuannya. Dan mungkin saja ada faktor lain yang kita tidak tahu. Tapi kita akan lihat nanti ya, apakah Nick Kuipers akan tetap bertahan di Persib dan jadi salah satu bek asing terlama di Persib sepanjang sejarah atau tidak. Pasalnya musim depan Persib main di AFC yang regulasinya 5+1. Jadi Persib mungkin saja akan tetap pakai Nick dan menambah 2 pemain asing lain. Belakangan ini ada yang lagi viral nih, yakni cuitan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming yang menulis, "Nek Liga 1 randang dimulai, aku ngamuk." Yang artinya kalau Liga 1 tidak segera dimulai, aku ngamuk. Cuitan ini dikomentari dan disukai ribuan orang, tapi tak ada satupun pejabat PSSI atau pemerintah dan PT LIB yang mengomentari atau menyukai postingan ini. Justru yang mengomentari cuitan ini kebanyakan dari para Aremania. Para Aremania berkomentar justru menyalahkan cuitan Gibran ini dengan alasan kasus Kanjuruhan saja belum tuntas, mau minta liga dijalankan. Padahal cuitan ini ditujukan untuk pemerintah loh, dan menurut saya cuitan ini cukup bagus. Kenapa demikian? Karena kalau liga mati, gimana nasib orang yang menggantungkan hidupnya dari sepak bola? Tapi ada saja oknum Aremania yang memang sengaja kali ya mau liga nggak jalan lagi. Seperti yang dituliskan salah satu oknum Aremania nih yang berkomentar di cuitan ini. Korban Kanjuruhan wis oleh keadilan rung. Kok pengen cepat-cepat mulai liga Ki Mas Wali? Menurut saya komentar ini aneh. Anehnya kenapa? Masalah Kanjuruhan itu udah ada yang menangani. Ada timnya sendiri, ada TGIPF, ada TSI dan lain-lain. Usut ya usut aja, tapi bukan berarti liga nggak jalan dong. Jangan cuma gara-gara oknum yang nggak terima timnya kalah terus ngamuk dan akhirnya timbul kerusuhan dan membuat banyak korban jiwa, terus akhirnya mengorbankan ribuan orang yang menggantungkan hidupnya dari sepak bola. Terus keadilan yang kalian maksud itu keadilan yang mana? Kalian minta keadilan untuk korban Kanjuruhan dan liga nggak boleh jalan. Tapi karena liga nggak jalan, ribuan orang jadi korban karena nggak punya pekerjaan dan penghasilan. Apa itu adil namanya? Jika kalian meminta keadilan, minta tuh sama polisi yang menembaki supporter. Minta keadilan sama Arema yang nggak becus antisipasi pertandingan. Minta keadilan sama oknum supporter yang memulai kerusuhan. Jangan korbankan orang lain yang nggak ada sangkut pautnya. Aneh. Oke, segitu dulu pembahasan kita kali ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata kami yang kurang berkenan. Ini hanyalah opini semata. Ikuti terus berita seputar sepak bola, khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Ada salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.